Hai teman-teman, selamat datang di channel Sekai no Otaku. Ini adalah channel yang membahas anime, manga, dan hal menarik lainnya. Hari ini kita akan lanjut membahas manga Rechiakuta chapter pertama. Dan mungkin ini akan menjadi bagian terakhir untuk chapter pertama. Jadi siapkan cemilan kalian, kita masuk ke pembahasan. Chapter ini dilanjutkan dengan jiwa yang terlihat malu-malu. Sementara Rudo yang bertingkah nggak karuan. Lalu jiwa berkata, mainan boneka itu. Lalu Rudo membalas, ini ketika kamu melihatnya, kamu terlihat menyukainya. Kamu mungkin tidak ingin sampah yang dibuang seseorang, tapi aku rasa dia akan lebih senang bersamamu dibandingkan dibuang. Jadi ini Rudo memberikan boneka kelinci yang dilihat oleh jiwa. Jiwa dengan senang hati menerima boneka pemberian Rudo. Dia berkata, aku senang, aku akan selalu menjaganya. Mendengar hal itu, Rudo terlihat malu-malu dan berlari kencang entah kemana. Rudo yang berlari tergesa-gesa karena senang, tiba-tiba menabrak seseorang yang terlihat misterius. Tapi dari pakaiannya, kita tahu orang ini adalah orang yang mengintai rumah Rudo sebelumnya. Tanpa memperdulikan orang misterius itu, Rudo masuk ke dalam rumahnya. Aku pulang. Dengan Rekto, aku berbicara pada jiwa. Tapi belum sempat Rudo selesai bicara, dia terdiam. Di depan matanya, Rekto sudah tergeletak di lantai tak bernyawa. Dengan perasaannya yang kacau balau, dia merangkak mendekati Rekto dan memanggil namanya seolah tak percaya. Ternyata Rekto masih hidup, walaupun sebenarnya dia sedang sekarat. Dan dengan sisa kekuatannya, dia menyuruh Rudo untuk lari. Tapi belum sempat Rudo memahami perkataan Rekto, dia ditembak pistol kejut dari belakang. Tiba-tiba, pasukan keamanan masuk dan menangkap Rudo. Mereka berkata, jangan bergerak, pembunuh sudah ditangkap di tempat. Bawa dia. Di sini, Rudo memberitahu bahwa dia bukan pembunuhnya. Tapi pasukan keamanan menolak karena ada bekas noda darah di baju Rudo. Di sini, Rudo tetap coba mengatakan bahwa bukan dia pembunuhnya. Tapi para penjaga tetap tidak mendengarkannya. Dan akhirnya Rudo berteriak, aku sudah memberitahumu, kalian salah, dengarkan aku. Karena hal itu, dia dipukul sampai pingsan. Sementara itu, kabar tentang pembunuhan sudah menyebar di kota. Ketika sadar, Rudo sudah berada di depan banyak orang, diikat kedua tangannya untuk dijatuhkan ke dalam abyss. Dalam keadaan terikat, Rudo berharap ada seseorang yang mendengarkannya, dan dari kejauhan, Rudo melihat jiwa, lalu dia berteriak, jiwa, Rekto terbunuh, aku mohon padamu untuk menemukan siapa yang melakukannya. Lalu jiwa membalas, aku mempercayaimu, tapi pada akhirnya kau benar-benar anak dari seorang pembunuh. Setelah itu, Rudo berbicara sambil mengutuk orang-orang yang ada di depannya. Dia berbicara, kalian orang jahatnya. Kalian tidak punya keinginan sendiri. Kalian sampah. Kalian tidak punya mata. Tidak bisa melihat begitu sampahnya kalian. Telingamu menolak mendengarkan kebenaran. Kalian semua tiba-tiba di antara kerumunan orang, dia melihat pria misterius yang dilihatnya tadi. Akhirnya, Rudo pun sadar bahwa orang misterius itulah yang membunuh Rekto. Tapi penyesalan sudah terlambat. Sesaat setelah itu, Rudo dijatuhkan ke dalam abyss. Saat Rudo sudah sadar, dia berada di atas tumpukan sampah. Tiba-tiba di belakang Rudo sudah berdiri sesosok monster yang mengerikan. Lalu chapter ini ditutup dengan monolog. Ini tepatnya apa yang dimaksud abyss. Dan chapter 1 pun berakhir. Terima kasih untuk kalian semua yang mengklik dan nonton video ini. Tekan tombol subscribe dan dukung channel ini. Jangan lupa tulis apa aja yang kalian pikirkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.